Sip, ya. Jadi topik kita pagi ini adalah bersatu padu dan bergerak maju. Saya senang dengan semangat yang memberikan topik ini. Hidup di era pandemi masih semangat untuk maju itu luar biasa. Jadi jangan patah semangat ya. Tapi saya kan lebih cenderung kita sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan di situasi kondisi Indonesia yang seperti kita alami baik setahun ini maupun ke depannya. Jadi bagaimana kita bisa bersatu padu dan bergerak maju di hidup di era pandemik ini. Era pandemi adalah era ketidakpastian. Sekejap semua berubah. Semua diatur ulang oleh wabah. Nggak ada yang tetap, semua diatur ulang. Ya, bagi yang punya anak SD, anak-anak sudah mulai diajari sejak dari kecil untuk belajar online. Awalnya senang sekali. Lama-lama, ya kita sadar, anak-anak itu bukan di ruangan tempatnya. Dia perlu aktivitas di luar, tapi keadaan membuat kita tidak bisa seperti itu. Jadi umur-umur seperti ini adalah umur-umur untuk bermain di luar. Ini yang dialami oleh anak-anak kita, ya. Dan yang punya anak SD, SMP, SMA mungkin merasakan itu. Dan akhirnya kita lihat bahwa kejenuhan itu luar biasa menerpa generasi anak-anak kita. Ya, anak-anak SD khususnya ya, semua dipaksa untuk online dan kelelahan luar biasa sekali. Jadi semua dirubah, cara belajar juga dirubah. Bukan hanya itu teman-teman, yang lebih berat lagi saya rasa adalah gelombang PHK itu luar biasa di tengah-tengah corona ini. Kalau saja kita ada waktu sedikit dengar kiri kanan, di tetangga, di siapa saja dari keluarga, wah luar biasa ini. PHK besar-besaran menanti di depan dan sedang berjalan. Banyak sekali yang korban. Dan tidak tahu besok akan makan apa. Luar biasa situasi seperti sekarang. Tapi muncul juga bisnis-bisnis baru. Saya rasa teman-teman yang profesional mungkin lebih pantas menjelaskan ini. Bisnis-bisnis yang tidak pernah dipikirkan selama ini bermunculan dan mulai dari rumah-rumah. Oleh karena banyaknya yang PHK. Bukan saja karyawan-karyawan biasa ya, tapi juga industri-industri yang terdampak besar sekali. Ya, semua mengalami goncangan yang luar biasa sekali. Ini masa-masa tak peduli dia agama apa, penganut keyakinan bagaimana, semua digoncang hatinya oleh keadaan ini. Jadi bersyukur di Zoom ini kita masih senyum-senyum, bisa ketawa-ketawa ya, syukurlah, itu mahal sekali ya, mahal sekali. Bahkan warung-warung sempit pinggir jalan pun semua berinovasi untuk menembus kendala yang luar biasa pada zaman sekarang ini. Gang-gang di rumah sekitar kami, beberapa rumah itu ditulis dengan spanduk kecil melayani GoFood untuk masakan ini. Wah, luar biasa sekali, nggak terpikirkan dulu. Rumah-rumah di sekitar kami mulai bermunculan poster-poster seperti itu. Luar biasa sekali. Namun, ada juga kebijakan yang lain untuk bekerja dari rumah. Awalnya, bulan-bulan pertama senang sekali. Kami dengar dari ponakan, wah senang sekali om, katanya begitu ya. Kerja di rumah selama ini 4 jam habis waktu hanya transport. Dari Serpong ke Jakarta, pulang pergi. Sekarang dengan anak-anak bisa, wah senang sekali. Dan gaya-gaya seperti ini mulai muncul. Di atas rapi, tapi di bawah tidak ada yang tahu. Jadi hidup dengan sederhana dituntut untuk, ya yang penting dilihat orang rapi. Ya di bawah apa ya, masa kita pakai celana panjang dan segala macam dalam ini. Maaf saya juga celana pendek ini. Pendek sekali supaya agak dingin. Tapi teman-teman lihat kami di depan layar ini agak ini ya, agak rapi, oke lah ya. Ya oke lah. Tapi teman-teman, ini ada sesuatu perubahan yang luar biasa sekali. Dan bagi teman-teman yang dari pagi, sore, bahkan kata teman-teman yang bekerja, kalau work from home, hampir nggak ada waktu. Jam 10 malam pun ditelepon sama bos, kalau ada apa-apa. Dan langsung bekerja. Luar biasa. Perusahaan-perusahaan tertentu ada paketnya.
paket, saya rasa pasti dapat dari konsultan juga. Bagaimana memonitor supaya karyawan di rumah itu tetap bekerja. Jadi dikasih load yang jauh lebih berat daripada yang biasanya. Bahkan ada seorang teman mengatakan, Om, ini kerjaannya seperti dibuat-buat ini kan. Kami jadi harus tegang kalau bertemu itu, katanya. Luar biasa sekali ya. Monitoringnya dari manajemen luar biasa sekali. Ya, jadi teman-teman, kita masuk kepada satu era di mana orang sudah lelah semua untuk kerja, lalu menikmati Zoom ini. Mula-mulanya senang, tapi lama-lama sudah lelah. Sehingga ada satu apa namanya ilustrasi yang menarik. Saya akan putarkan ilustrasi ini. Ya. Iya, jadi ada teman mengatakan bahwa kalau rapat di kantor, dia hidupkan suaranya, matikan videonya, lalu dia tinggal tidur. Nanti begitu giliran dia bangun lagi. Jadi ini yang terjadi. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan maaf, waktu itu kami ada rencana pertemuan keluarga, lalu diusulkan untuk ada Zoom dengan keluarga, dengan ya mulai sumut dan ini di mana kita berada begitu. Lalu ada satu orang komen, dia bilang, kalau Zoom begitu lagi itu untuk orang yang nganggur itu pensiunan. Kami udah lelah sekali, udahlah nggak usah lagi. Ya jadi akhirnya stop rencana itu. Jadi kami menyadari bahwa ini capek sekali bagi teman-teman yang dari pagi sampai nggak kenal waktu untuk terus Zoom ya. Tapi ya begitulah hidup kita. Ya, mudah-mudahan kalau teman-teman karena lelah lalu suaranya aja didengar, suara saya lalu istirahat, silahkan loh. Nggak ada masalah, silahkan aja. Kami sadar betul. Jangan gara-gara saya ngomong berusaha tampil muka. Nggak perlu. Silahkan saja untuk kalau mau istirahat dan sambil apa silahkan. Santai saja. Oke? Ya, jadi wabah ini merubah segala-galanya. Tidak ada lagi yang sama, termasuk dalam menjalankan perintah agama. Saya rasa kita tahu semua bagaimana kejadian ini. Dan semua beralih di rumah. Ini tidak pernah di dalam hidup saya melihat orang ibadah seperti ini. Tidak pernah di dalam hidup saya. Hanya di masa pandemi ini. Begitu tulus, berdiri. Kalau ada orang lain lewat di depan rumah, mungkin bingung dia. Satu keluarga duduk, berdiri, nyanyi, duduk lagi bingung. Ada apa orang ini? Mereka nggak tahu kita lagi lihat TV semuanya. Ini perubahan yang mengobrak-ngabrik semua kebiasaan yang selama ini kita rasakan. 17-an kemarin ini juga luar biasanya, kami PA sekalian 17-an ya. Bisa dilakukan seperti ini. Jadi sambil semua menikmati, bisa PA dengan yang seperjalanan ya, lansia, tapi juga ada hal yang menarik. Ini kami PA juga dengan teman-teman yang lain, yang dari ya macam-macam lah. Yang menarik adalah pesertanya cukup banyak, tapi yang buka kamera itu hanya 4 orang. Mungkin semua mendengarkan udah pasti. Tetapi yang ini, sehingga ada seorang teman yang mengingatkan ke kami, dia bilang begini, ini sekarang ada sindrom, Bang, katanya. Sindrom apa pula itu, kami bilang. Sindrom ada tapi tiada. Ada tapi tiada. Sebenarnya banyak yang nggak sini pikirannya. Karena kita ada di rumah. Jadi jangan tertipu dengan jumlah dari layar. Jangan tertipu. Tapi juga teman-teman jangan merasa bersalah kalau tidak tampil wajahnya. Alasan yang paling menarik dan paling bisa diterima, signal lemah. Nah, itu kita udah oke. Oke. Tapi teman-teman, kami yang staff full time, saya rasa harus betul-betul memikirkan ini. Ini saya melayani teman-teman atau teman-teman yang melayani saya. Jadi bisa terbolak-balik sekarang. Terbolak-balik. Oke lah. Jadi ini ada sindrom, ini dari seorang teman yang mengatakan ke kami, sindromnya ada tiada. Orangnya ada, muncul biasanya ketika foto foto rame-rame baru muncul. Jadi teman-teman, kita menghadapi satu gelombang perubahan
yang luar biasa sekali. Dan kita tidak tahu kemana arahnya semua ini. Oke. Perjalanan ini terasa masih panjang. Kiri kanan menganga jurang. Setiap langkah begitu berat. Saban sukses lewat tikungan itu sungguh suatu berkat. Tidak sedikit handai tolan dipaksa berhenti di tengah jalan. Yang terus bergerak ikuti rombongan. Namun sendiri-sendiri menghadapi si virus yang tidak kelihatan. Kita semua mengalami, se-Indonesia, sedunia, hampir 7 miliar orang mengalami ini. Tapi sesungguhnya ini kita hadapi sendiri-sendiri. Kalau kita terinfeksi, terpapar, kita harus hadapi sendiri. Kita ke rumah sakit sendiri, tidak ada yang bisa mengantar sampai tempat tidur. Semua kita hadapi sendiri. Aku sendiri menghadapi sesak yang tak tertahankan lagi. Mengeluh kepada siapa? Maaf, tidak ada siapa-siapa. Tak guna menangisi nasib ini. Semua juga mengalami. Di malam sunyi dan sepi, terduduk merenung nasib ini. Tak percaya, tapi terbukti. Yang lain telah pergi. Tinggallah aku sendiri menghadapi teka-teki. Bersyukur dengan mereka yang akhirnya sembuh dari si corona. Ikut meneteskan air mata bagi saudara yang berakhir di rumah duka. Kawan-kawan, di seberang sana, di sebelah kita, di tetangga kita, sesungguhnya ini masa yang penuh dengan air mata. Bersyukurlah kita di sini bisa ketawa-ketawa, tapi sebagian dari saudara-saudara kita yang sering muncul juga di layar seperti ini, berakhir di rumah duka. Ini masa-masa yang luar biasa sekali. Bahkan sampai liang lahat pun dihindari. Kita hadapi sendiri. Khotbah pengantaran pemakaman jenazah pun harus dilakukan pendeta jauh-jauh bahkan dari virtual seperti ini. Istri pun hanya dari jauh melambai-lambai. Selamat menempuh perjalanan bak ke seberang sungai. Jalan sendiri tidak ada yang menyertai. Semoga sampai. Janganlah sok jagoan, apalagi bangga dengan iman. Sejatinya semua menunggu giliran. Kita bisa kesampingkan kesenangan, namun derita tak mungkin diabaikan. Suara Tuhan tak terdengar jelas dalam kegembiraan, akan tetapi Dia berbicara dalam penderitaan. Mungkinkah wabah megafon Allah agar kita berubah? Mungkinkah Dia tengah hendak bicara, menyampaikan pesan dalam nada duka, berita yang terbungkus rapat di balik semua petaka. Ada pesan yang tertata dalam setiap tetesan air mata. Namun, adakah yang masih peka? Cukup tanggap mendengar getaran nada di luar frekuensi suara. Perubahan yang tak terelakkan. Ini kesempatan untuk mengenal Dia dari sudut yang berbeda. Merasakan kehadirannya melalui perjalanan hidup yang belum pernah dialami sebelumnya. Dan melihat peluang yang selama ini terabaikan. Menyesuaikan dengan perubahan. Saya merasa ini kesempatan yang luar biasa juga di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kawan-kawan. Untuk mengenal Dia dari sudut yang selama ini tidak pernah kita rasakan. Apakah Allah sedang bicara kepada daku dan dikau? Bentuk ibadah di era ketidakpastian semua dirubah. Tidak ada lagi yang sama.
Bahkan bentuk pelayanan pun, pemuritan pun berubah semuanya. Tidak ada lagi yang sama. Teman-teman, kalau saja seandainya COVID ini selesai tahun depan, apa yang berbeda kita lakukan di dalam pelayanan dan di dalam hidup ini? Atau sebaliknya, kalau COVID ini bertahan tahunan, 5 tahun, 10 tahun, menjadi endemik, apa yang akan kita lakukan? Semua rutinitas kehidupan ditata ulang. Bisnis berantakan, PHK besar-besaran. Ini yang sedang terjadi. Apakah perkara yang menanti di depan? Kemungkinan suram lebih besar ya. Untuk bergerak maju. Saya senang selalu cerita dengan teman-teman pebisnis profesional. Mereka dengan perubahan yang luar biasa ini responsif. Sehingga bisa bertahan bisnisnya. Kita di pelayanan, bagaimana respon kita untuk kita bisa maju? Apakah business as usual? Atau ada sesuatu yang Tuhan bicara kepada kita? Lalu inilah saya rasa pelayanan yang akan memberi pengharapan. Ataukah kita soar sendiri? Ini dia. Ini saya selalu bertanya ke diri saya. Apakah saya soar sendiri? Atau ini memberi pengharapan kepada masyarakat, kepada lingkungan yang putus harapan? Saya senang dengan satu ayat ini. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kawan-kawan, Kristus dan Sang Bapa ini lagi bekerja saat ini. Dia bekerja, bukan meninggalkan gelanggang lalu menonton. Tidak, dia bekerja sekarang ini. Namun apakah saya bisa melihat dia? Apa yang dia kerjakan? Jadi pandemi mendorong untuk berpikir ulang, rethinking apa yang selama ini dikerjakan. Berubah dalam bidang apapun, harus kita sadar tidaklah mudah memang, apalagi sudah puluhan tahun. Dan itu memberi luar biasa hasilnya kepada kita. Tidak mudah kawan untuk berubah. Ini kesempatan langka untuk bertumbuh dari sisi yang lain. Kesempatan yang baik ini mungkin tidak akan terulang di dalam kehidupan kita. Ini waktu yang tepat. Amati, ikuti apa yang sedang dia buat. Dan setiap kita pasti Tuhan berbicara apa yang tengah Tuhan buat. Di dalam bahasa sehari-hari, Yohanes 5 ini dikatakan begini, tetapi Yesus menjawab, Bapakku selalu melakukan hal-hal yang baik, dan aku mengikuti teladannya. Jadi Tuhan tengah melakukan hal-hal yang baik selalu. Mari kita ikuti teladannya. Saat-saat seperti sekarang ini. Saya senang dengan visi daripada navigator yang dicetuskan sekitar 20 tahun yang lalu. Dia katakan begini di paragraf pertama dari visinya. We see a vital movement of the gospel, fueled by prevailing prayer, flowing freely through relational network and out into the nation. Worker for the kingdom are next door to everywhere. Jadi, NEF mendorong kita semua ikut gerakan ini. Dan gerakan ini tidak hanya untuk orang-orang khusus, tapi bagi kita semuanya. Terlepas apapun latar belakang dan posisi kita. Semua kita yang ada di Zoom ini. Dan organisasi mendorong itu. Teman-teman, tadi ada cerita, saya lupa tadi siapa, mungkin Dwi dan Tigor ya. Mau ketemu yang dekat rumah saja sulit sekarang ini. Jangan hayalkan ada orang-orang baru yang tidak kita kenal. Paling kita bisa jumpa sekarang adalah dengan relasi-relasi yang kita sudah kenal. Jadi 20 tahun yang lalu, entah bagaimana Tuhan menganugerahkan ini kepada navigator, bahwa pelayanan itu sebaiknya mengalir dari jaringan hubungan. Dan sekarang ini itu terbukti, entah itu jaringan hubungan di antara alumni, entah tetangga, teman-teman di kantor, di gereja, dan seterusnya, dan seterusnya.
Jangan isolir orang dari lingkungannya sendiri, dari konteksnya sendiri. Dan dikatakan bahwa tumpuan kita adalah ordinary people in many walks of life are joyfully leading integrated lives. Jadi kawan-kawan, kemajuan kita ini bertumpu kepada orang-orang kebanyakan, bukan orang-orang spesial. Orang-orang yang hidup nyata di tengah-tengah masyarakat, yang merasakan pahitnya hidup ini, yang merasakan apa artinya di PHK. Disitulah Tuhan bergerak melalui kehidupan orang-orang itu. Maaf ya, kalau kami staff full time agak terlalu enak lah hidupnya, saya rasa. Tapi kawan-kawan yang bekerja setengah mati, menyisihkan uang untuk menyokong kami. Teman-temanlah sebenarnya ujung tombak. Oleh karena itu dikatakan, ordinary people ini adalah mereka yang dengan gembira, sukacita, hidupnya terintegrasi. Tidak ada lagi istilah ini pelayanan rohani, ini duniawi. Tidak ada, kawan-kawan. Ini semua jadi satu. Pekerjaanmu adalah pelayananmu. Hidupmu itulah ibadahmu. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dengan demikian kita akan maju luar biasa sekali dalam situasi seperti sekarang. Ya, kalau kami, pekerjaan kami ya melayani. Yang melayani ini dianggap pekerjaan rohani. Jadi kami memberi image yang kurang lengkap. Teman-temanlah yang di lapangan jadi contoh yang paling baik. Kami pemain di belakang layar saja. Oke. Jadi untuk bergerak maju, kita perlu bahwa pelayanan itu terintegrasi dengan kehidupan. Bukan kotak-kotak, tapi terintegrasi. Karena tidaklah sia-sia Tuhan melahirkan kita di mana, menuntun kita kuliah di mana, dan lalu menolong kita bekerja di mana. Tidak sia-sia itu, kawan-kawan. Kabar baik mengalir dari interaksi di jaringan alamiah. Dan gerakan maju ini bertumpu kepada ordinary people, orang-orang kebanyakan. Mari bersatu padu, sepakat untuk konsep ini. Oleh karena fokus kita adalah kepada orang, bukan kepada kegiatan. Ini yang paling penting supaya kita bersatu padu. Fokus kepada orang, bukan kegiatan. Organisasi mendorong gerakan. Bukan sebaliknya, kawan-kawan. Oke, waktu saya tinggal mungkin sedikit, saya singkat aja. Jadi kita tadi sudah melihat visi kita yang besar di navigator ini. Dan sekarang kita lihat kondisi pandemi. Dan Tuhan katakan, dia bekerja. Saya ingin menerapkan penerapan praktisnya dari statement dari Paul McCartney. Nah, mudah-mudahan tahu Paul McCartney itu ya pemain The Beatles. Dia katakan begini, think globally, act locally. Jadi berpikir rangka besar, kemungkinan besar ini adalah kami, staf. Tapi kita melakukan sesuatu yang di mana kita berada. Jangan ngambang, membumi. Itu lebih cocok. Kita lihat sekarang PHK di mana-mana. Dalam situasi yang sulit seperti ini, kemana kita bisa melayani pelayanan macam apa yang merupakan memberi pengharapan kepada sekitar kita. Si virus melibas semua orang. Dan sekeluarga bisa hilang oleh karena terpapar corona ini. PHK di mana-mana. Kemarin kami bertemu dengan satu keluarga lewat Zoom seperti ini. Dan dia cerita anaknya bekerja di satu pabrik. Pak, Bu, dia bilang, anak saya sudah berkeluarga ya di daerah Tangerang. Anak saya sekarang kerjanya hanya 2 kali seminggu. Luar biasa sekali, hanya 2 kali seminggu. Bisnis entertainment sekarang berantakan. IO, MC, bubar habis-habisan. Kos-kosan, bis kos-kosan dekat kampus habis diterpa corona ini. Hospitality, airline industry berantakan semua, kawan-kawan. Gelagapan menghadapi semua ini. Hotel-hotel kosong,
airport kosong, toko-toko di airport tutup, pabrik, garment industry, semua kesulitan. Petani, kami dengar dari kemarin juga, karena dia ada saudara di kampung, petani pun menjerit, karena tidak laku katanya. Gabah harganya jatuh, tomat murah, semua menghadapi luar. Apalagi buruh harian kawan-kawan, nangis kita melihatnya. Kalau nggak dapat kerja hari ini, makan apa? Ini yang kita lihat sekarang ini. Pedagang kaki lima mau dikemanakan kalau corona ini semakin menggila-gila. Dan Tuhan katakan kepada kita kawan-kawan, Galatia 6 ayat 2, ikutlah dalam bahasa sehari-hari, ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Dengan demikian saudara menaati perintah Tuhan kita. Kalau dalam bahasa standar, hukum Kristus dikatakan. Dengan kita merasakan kesukaran, kesulitan orang, ayo kita buka mata kita keluar. Dan kawan-kawan yang ordinary people, yang setiap hari bekerja mencari sesuap nasi seperti kebanyakan teman-teman di sini, merasakan betul itu. Merasakan betul. Tidak tahu makan apa jaminan di masa yang akan datang. Ini era iman harus diwujudkan dalam keseharian. Seorang kawan, karena dia ya yang lain-lainnya dia sudah lakukan. Lalu dia bercerita kepada kami. Dia kalau siang hari dengan kondisi dan situasi dia ya masing-masing berbeda. Kalau dia siang hari dia pesan nasi pakai Gojek atau Grab, nasi Padang 1 bungkus. Setelah dipesan, driver nelpon, sudah mau diantar, alamat gini segala macam. Lalu kawan kita bilang, sudah, itu untuk makan siang Bapak saja. Inilah iman yang memberi pengharapan, kawan-kawan. Lalu dia akhirnya berpikir lebih jauh. Lalu dia cerita ke kami, sekarang ini yang saya lakukan katanya. Oh, apalagi? Jadi dia beli beras 5 kilo, Indomie, dan mungkin minyak. Dia berdoa supaya orang yang ngambil itu memang memerlukan. Dan setiap kali drivernya bilang sudah siap antar, kawan kita bilang, itu untuk Bapak. Harapan dari teman ini paling nggak seminggu dia ada nasi dengan keluarganya. Kawan-kawan, inilah pelayanan yang memberi pengharapan. Ayo iman dibumikan sekarang. Jangan kita buat lagi yang lain yang tidak membumi, di mana Tuhan tengah bicara kepada kita sekarang ini. Oke, maaf saya sedikit emosi. Karena memang dalam konteks kita sudah banyak yang melakukan ini. Kami juga tidak habis-habis melakukan ini. Memang tidak perlu ditunjukkan ke siapapun. Mari kita lakukan itu. Sembunyi-sembunyi apa yang dilakukan oleh tangan kanan, jangan dilihat oleh tangan kiri. Dan mungkin juga teman-teman kita yang di Zoom ini mengalami kesulitan yang sama. Tapi karena kita asik dengan Zoom ini, kita tidak tahu dia pakai celana pendek atau celana panjang. Jangan sampai kita kehilangan aroma ini. Inilah yang membuat kita maju di dalam Injil. Ini kawan-kawan, lihat kiri kanan. Ada yang begini lagi. Beli sesuatu dari pedagang kaki lima. Setelah dicek hasilnya kurang baik. Kenapa tadi beli di situ? Tidak apa-apa, saya lihat nggak laku jualannya. Jadi saya beli saja. Wow, mari kita terapkan itu. Selama ini kita beli di mana? Coba kita keluar rumah dan lihat pedagang kaki lima dekat kita. Nggak laku-laku, belilah sesuatu. Nah ini saya rasa yang membuat kita maju, kawan-kawan.
Dan kita akan melihat Tuhan dari sisi yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan saya rasa pada masa-masa sekarang, kita sungguh perlu bekal luar biasa. Inilah pelayanan yang menyentuh hati setiap insan. Inilah interaksi kehidupan yang melibatkan hati terdalam. Karena kita juga belum tahu apa yang akan kita makan di depan. Baik, saya rasa sudah cukup, setengah jam lewat 5 menit. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang. Terima kasih, Bang Nek.